Si Iman ku invite dia mau. Oke. Oh dia pick bro dia ya. Boleh. Boleh. Jangan lupa ya, retry guys. Kayaknya emang harus di spare waktu gak sih guys? Agak lamaan bro. Waktunya pergi ke erudisi. Buat ngambil retry-nya guys. Kalau nggak kayak gitu kayaknya emang kalau agak deket-deket gitu tuh kayak rawan gitu guys. Kadang dibikin bug gitu sama mountain bro. Menyerang seperti angin yang membelah daun. Retry iya, spellnya juga sama. Soalnya tadi nggak ada purify katanya. Spell juga sama kah? Rantai ini tidak hanya mengikatku. Retry katanya. Jangan lupa tuh, udah diingetin sama Kak Echa tuh guys. Brody gak sisak. Aku akan melindungimu. Isa juga jago kok guys, Brody guys. Range damage-nya bisa jauh, neken juga di early oke. Harusnya bisa jadi masalah ya teman-teman ya. Para iblis akan bersimbah darah. Cahaya hanya milik orang yang benar. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Brody aja sak, disamain tadi. Nah, Isa juga bisa kok guys, Brody guys. Aman ya. Ini bedanya apa bang? Bedanya pakai retry doang ya. Ini bedanya retry doang guys. Yang tidak akan pernah. Ada kolektor kelas. Isak menunjukkan kelasnya bro. Isak nih bos, senggol dong. Cuak, ada punya kolektor guys ternyata guys. Siapa di sini yang belum dapat kolektor Brody? Masih ingat pertama pick Kelot, kedua pick Ireng katanya. Sama aja kulitnya. Guys gak boleh gak sih guys? Guys gak boleh gak sih itu? Gak boleh gak sih bro? Prit. Kartu merah pak. Kartu merah gak sih? Aku mau nyapu rumah. Echa tolong bantu sapu rumah aku katanya. Loh jangan Echa dong. Echa baru datang langsung kena samber. Oke, welcome to Land of Dawn. Pertarungan yang harusnya bisa sangat seru ya. Karena kedua tim akan mencoba untuk bersaing. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah tes juga ya untuk Mas Den dan juga Den aja ya. Kedua roamer yang tentunya sangat-sangat bersinar ya. Mas Den beberapa kali ya. Kemarin pas main itu gacor banget montek-monteknya guys. Sebenarnya Mas Den juga dulu sempat main di sini guys. Cuman akhirnya baru comeback lagi di 2 hari kemarin ya. Dengan mencoba membantu Grizzly untuk bisa mendapatkan Karas Bow Purple. Mas Den terus mencoba untuk memberikan bantuan dengan cukup pasti. Namun kini Daisy gagal untuk bisa membuka eliminasi terlebih dahulu. Mencoba membuka sebuah serangannya, memberikan ancaman, tapi Grizzly harus pulang, tapi terkena pukulan, membuat diri pun terancam. Dan first bolt berhasil terjadi. Kins yang berhasil memberikan eksekusi pertamanya untuk gamenya kali ini. Dengan kita lihat juga ada sebuah lompatan yang mulai dimulai. Kins mulai mencoba untuk ke bagian bottom kah, tapi Dilzy berhasil memenangkan pertarungan di bagian atas. Berhasil membuka pick off Karas serang Dio yang kini harus malah terluka sebentar di bagian bawah. Dengan satu potential blade berhasil membuka pengambilan keduanya. Ada Nu yang harus terkena sebuah pengambilan. Bahkan Mas Din pun juga harus tersambar. 2 pick off pun terjadi. Kids bersinar di gamenya kali ini. Aku mau nyapu rumah. Tadi udah ya. Halo Bang Zal, welcome Bang Zal. Dikis katanya. Waduh guys, Dikis auto salting ya Mas Den ya. Jangan gak sih guys, jangan salting gak sih guys. Kalau Dikis sama yang lain boleh gak sih bro. Ini adalah pengambilan Karak Lomang yang seperti Grizzly berhasil dilakukan. Menjadi tambahan XP ya. Tentu untuk bisa mengejar ketinggalan yang kini harus terjadi. Karena Kin sudah berhasil ke level yang kelima. Dengan kita lihat juga ada Tsunami Slam yang kembali terbuka. Lihat Daisy kini dalam ancaman, mencoba untuk kabur dengan darah yang sangat tipis. Oh Giu malah harus terkena damage langsung dengan adanya turret kali ini. Alter final blow yang gagal untuk bisa dipaksakan. Namun posisinya kita lihat juga ada sebuah serangan tambahan yang sempat terbuka dari serang Dilzy.
memberikan ancaman dengan zoning yang saat ini sedang dilakukan, mencoba mempersiapkan sepertinya ke arah sebuah turtle yang ada di arah top lane sana untuk pasukan dari teman-teman tim hierarki untuk gamenya kali ini. Namun masih ada sebuah inisiasi tambahan dan serang Kins yang berhasil membuka mega kill. Arah sebuah pun juga akan berhasil diambil, namun terkena sebuah demo Satsanik. Dilzy yang baru mandi ini akan mencoba untuk bersinar lagi dengan permainan yang sangat-sangat berbahaya dengan Paviusnya. Namun dalam posisi yang juga nggak bisa memaksakan, sayangnya Grizzly pun harus terkena satu sontekan. Lagi dan lagi Gil membuka sebuah pick off tambahan dengan double kill yang berhasil terbuka. Kini juga akan berhasil membuka sebuah triple kill ke arah seorang pemain yang juga ada di bagian depan sana. Gil gagal teman-teman maniak, namun Daisy harus hampir saja terkena satu lagi inisiasi. Namun dengan posisinya juga Dan pun gak berhasil untuk kabur dan langsung digampar oleh seorang Grizzly. Menjadi pemain yang akhirnya mendapatkan pick off pertama, tapi Nu pun juga mulai bersinar mendapatkan pick off yang pertamanya juga ya untuk game yang ada di match yang sekarang. Dengan turret yang juga kini akan perlahan mulai dihancurkan. Nu mencoba untuk kabur sepertinya karena mereka punya link sih. Kalau punya link dan mobilitasnya tinggi akan sangat-sangat sulit untuk pasukan dari tim lawan ya memasakkan pertarungannya kalau misalnya mereka pengen dapetin ke arah sebuah turtle atau mungkin ke arah sebuah turret ya, karena bisa jadi incaran langsung ya. Dan untuk kita lihat sebuah turtle pertama ini malah berhasil diambil di tangan dari pasukan tim RRQ ya, dengan retribution yang cukup baik dari Grizzly. Ini pasti personal soalnya Pari celingkuh. Waduh, Pari celingkuh kah? Zoning kini sedang dilakukan oleh Mas Den, mencoba untuk menjadi pemain yang kini terus memberikan keterlibatan, apalagi dengan satu dorongan, mencoba untuk menciptakan sebuah kenyamanan ya untuk seorang Nu kembali beraksi untuk lebih mempressure lagi di area bottom lane kali ini. Dan Konsil menjadi tempat terbaik seorang Mas Den melakukan ke sebuah Monsek, sebuah implosion yang kini malah berhasil terkonek langsung karena seorang Inosin menyambar. Dan Daisy pun mencoba memberikan backup, tapi sayang Nu pun gak ada di sana. Siap mengcover sepertinya dengan lihat ada sebuah drama prima ini juga sempat terbuka. Dan seorang Inosin yang membuat Mas Den pun harus kini juga tertumbangkan. Dan masih ada serang pemain yang sendirian di area bottom lane sana. Lihat dengan Grizzly yang harus mencoba untuk survive, mencoba berhadapan dengan 3 bahkan ada bantuan wave neon tambahan dari pasukan teman-teman tim EPOS menjadi bencana. Mulai dengan turret yang perlahan juga mulai dibobol. Grizzly kini harus kesulitan mencoba kabur tapi terkena tsunami slam, membuat dirinya terancam. Namun Nu masih mencoba beraksi, tambahan sebuah Rhapsody pun juga berhasil membuat serang Dan pun kini dihentikan. Namun sayang memang mereka harus kehilangan sesosok jungler mereka untuk gamenya kali ini. Harus terkena sebuah eksekusi, namun juga masih ada wave neon yang kini masih mencoba untuk diplating lagi ya oleh pasukan dari teman-teman tim hierarki. Dengan persiapan juga kini akan mereka mantapkan sepertinya karena sebuah turtle yang ada di area bottom lane dengan posisi serang MC Sir yang masih juga mencoba untuk memberikan beberapa backup tambahan. Serangan dengan magic damage mungkin bisa menyambar, sementara sebuah Temso Plate pun juga terjadi. Kins Aloy lebih mencoba untuk kabur dengan darah yang gak cukup banyak, akan menjadi pemain yang sangat berbahaya jika harus memaksakan serangnya sendirian di area depan sana. Dan kita akan lihat bagaimana posisi dari pasukan tim EPOS yang kini sepertinya juga cukup diuntungkan untuk bisa mengambil karena sebuah turtle yang ada di area bawah sana. Dilzy bahkan kini sedang menunggu, mencoba untuk memberikan sebuah HBD ya. Namun Mas Den kini dalam sebuah masalah besar, harus terkena langsung pokingan damage begitu besar. Poking damage yang berhasil dikeluarkan seorang Innocent yang kini apakah berhasil juga membuka sebuah double kill. Sampahan terjadi dari seorang Den yang berhasil malah membuka sebuah one last hit. Dan pengambilan karena sebuah turtle pun juga kini terbuka. Habis ini 0-3 kayaknya Mas Dandi. Apakah akan berhasil diamankan oleh pasukan tim EPOS? Pembalikan keadaan harus bisa diincar dan tentunya late game mungkin bisa jadi jalan terbaik. Dan kini Grizzly pun mulai mencoba mendekat juga untuk bisa menyambar karena sebuah Lord atau turtle yang ada di area bawah sana. Meskipun ternyata hasilnya nihil sudah, dengan malah pengambilan yang harus malah berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari tim EPOS di sana. Mas Grizzly main lagi gak? Abis ini gak main dia. Baru booking tadi 1 doang Mas Dandi. Pasukan dari tim EPOS mulai mencoba untuk kelihatan dari segi permainan. Mereka udah sangat-sangat bisa memanfaatkan ya turret juga untuk bisa dihancurkan. Dan ini akan membuat pasukan dari tim hierarki akan kesulitan di area early. Mereka harus cari cara untuk bisa setidaknya ya menunggu di area late game dan bisa membuat mereka bisa menciptakan mungkin pembalikan keadaan ya untuk gamenya kali ini.
Dengan tentunya ada beberapa bab tambahan lagi yang juga mulai dikoleksi oleh pasukan tim EPOS. Dorongan pun terjadi. Buat MSOP pun gunakan. Kings masih mencoba untuk kabur dalam posisi yang cukup baik. Tapi Gio pun yang sepertinya akan dijadikan sebuah targeting lain. Zero dan juga Innocent pun juga kini kembali mulai mendekat. Mencoba untuk memberikan keterlibatan dari segi team fight-nya. Siapa yang akan menjadi sebuah pemain yang harus jadi korban pertama? DLC dan juga Daisy tumbang begitu saja. Dua orang pemain hilang dan ini bakal menjadi sebuah pemanfaatan yang sangat-sangat mungkin juga bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS dengan mungkin bisa membuat mereka pun menghancurkan turret yang ada di area atas sana ya. Boleh Mas Dandi, aku coba catat ya. Habis ini 3 berarti Mas Dandi. Tambahan pick up lagi kah? Ini si Mas Den juga bisa dibilang sulit juga ya untuk bisa dapetin momen ya, apalagi dengan komunikasi yang sepertinya masih belum bisa terjalin dengan baik ya oleh teman-teman dari tim EPOS yang lain. Dan kini masih Innocent, tersambarkah? Peperangan masih dimulai. Bahkan DLC pun mencoba untuk juga kini jadi pemain yang sendirian, gak berhasil kabur. Killing spree pun harus terjadi. Sobat SOP pun juga kini mencoba gunakan, mencoba untuk meliuk-liuk, dan Daisy pun juga kini harus malah berhasil tertumbangkan. Satu sontekan lain ternyata berhasil dilakukan oleh seorang King Gio di area top lane sana, yang masih juga kini akankah beranjak langsung untuk bisa menghancurkan turret yang ada di arah top lane-nya. Turret yang tersisa ini jadi masalah ya. Tersisa 3 base turret aja guys yang teman-teman dari tim RRQ punya. Tapi soalnya nungguin timnas main boleh. Aku juga lagi nunggu timnas main, makanya ini kita masih lap ya. Ini kemungkinan 5 atau 6 kita udahan guys. Satu lagi pencegalan berhasil terjadi. Team fight yang begitu baik dari pasukan tim RRQ mengubah teman-teman dari tim EPOS pun juga harus kehilangan beberapa pemain mereka. Dan ini bisa ngebuat mereka setidaknya melakukan recovery sejenak dengan menunggu-nunggu pemain-pemain lainnya untuk bisa kembali datang. Apalagi dengan Daisy yang juga menjadi faktor penting juga ya kalau misalnya pengen lebih mempermulus lagi pasukan dari tim RRQ buat dapetin nantinya kalau yang ada di area bawah ya. Bayar, katanya gratis bisa, bayar bisa teman-teman. Kalau kalian pengen VIP nanti di 4 palingan teman-teman ya. 4 udah penuh ya. Di 5 guys, sorry guys. Di 5 baru udah kosong ya. Divide kembali terbuka dengan tsunami slam-nya. Seorang Dan apakah berhasil membuka pukulan seorang DLC? Masih menjadi penghambat. Pemain yang kini memiliki sebuah flicker yang juga tadi malah berhasil langsung dikeluarin ya. Gak mau terlalu deket-deket kayaknya. DLC mencoba untuk menjaga posisi dengan harus membuka vision. Tapi kini posisi dari pasukan tim EPOS pun cukup menguntungkan karena mereka mungkin punya kesempatan buat bisa ngambil Kara Lord yang ada di arah bottom lane. Dengan kita beberapa serangan juga mulai dilakukan. DLC akankah jadi pemain yang berhasil memancing di saat Mas dan Gagam dekat. Konsilnya tadi sudah harus terbuka, namun implosion kini juga berhasil dilakukan. Kalau Innocent yang harus sendirian berhasil tertumbangkan. Gris yang mencoba untuk mengejar, baru Darkwell-nya seperti harus gugur begitu saja karena Innocent pun masih bisa survive. Oh my god, Tivat yang sedang mencoba dibangun oleh pasukan dari RRQ malah membuat mereka pun blunder, dan ini akan menjadi bencana lebih jika harus membuat sebuah pemain pun juga harus tertarik. Tsunami Slam from Din berhasil ternyata digunakan, dan ini membuka wipeout, dan tentunya sebuah kesempatan untuk pasukan dari tim EPOS pun mengambil karena kemenangannya. Dengan beberapa tembakan yang masih dilakukan, pasukan dari tim RRQ mencoba untuk menggagalkan pasukan dari tim EPOS untuk langsung mengamankan karena gamenya di match yang sekarang. Dengan memang harus merelakan bahwa 2 turret mereka pun juga harus kini berhasil dihancurkan. Pasukan dari tim EPOS ini punya juga sebuah kesempatan untuk bisa mengambil Lordnya yang ada di arah bottom lane sana. Apakah pengambilan karena Lord bisa untuk mereka lakukan langsung di gamenya kali ini, dan akan menjadi bencana yang akan lebih besar lagi terjadi untuk pasukan dari tim EPOS jika mereka berhasil untuk langsung ngamanin karena Lordnya di game yang kali ini ya. Ini kayaknya harus full defense sih, dan kayaknya harus ada pemain yang bisa melakukan montek-montek ya untuk bisa ngubah setidaknya waktu dalam permainan ya. Masih ada waktu yang mungkin bisa ngebuat pasukan dari tim RRQ masih bisa lama lagi dengan delay yang mungkin juga bisa untuk mereka lakuin. Dengan ada juga momentum sebenarnya kalau misalnya mereka pengen ada pengalihan perhatian ya. Ada pemain yang mungkin harus dikorbankan satu untuk bisa ngalihin perhatian dari teman-teman tim EPOS. Masalahnya siapa nih ya yang mungkin bisa jadi pemain cukup tebel dan bisa ngalihin perhatian? Apakah Fredrin yang mungkin bisa jadi badan dan ngebuat Lord yang pertama nantinya nggak ada kesempatan untuk bisa nantinya masuk ke bagian base sana ya?
Oh tapi kayaknya pasukan dari tim Ipos pengen coba buat maksain langsung ya Lord agar bisa masuk ke arah base-nya dengan mencoba untuk menunggu. Tsunami Slam langsung terjadi, mengangkat langsung seorang member dan pun terkena sebuah eliminasi. Masih ada pemain lagi yang juga harus tereksekusi. Seorang DC pun harus kini ditumbangkan dan endgame-nya pun langsung didapatkan. Pasukan dari tim Ipos pun berhasil membuka kemenangan dan membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ dikalahkan langsung di game yang kali ini menjadi kesempatan kemenangan yang berhasil ternyata mereka lakukan dengan waktu yang ternyata nggak cukup lama ya. Dengan waktu 12 menit aja kita lihat MC Zero bahkan berhasil mendapatkan MVP dan belum sama sekali tumbang dengan 20 assist dan hanya ngebawa 4 poin kill ya. Waduh guys, dengan Innocent yang juga sangat berbahaya, Brodinya nggak ada sebuah kesalahan ya. Memang ada beberapa kali terkena eliminasi, tapi dengan bantuan assist dan juga pick off yang dia dapetin memang berhasil menunjukkan bahwa dirinya juga cukup kuat dengan memakai Brody ya. Meskipun udah dipilihin dari segi hero-nya guys untuk di-pick ya. Kok beda sendiri kata Tomio. Gio dapetin silver, Gio Tomio ya. Dengan memang cukup banyak tumbang sih karena memang Gio juga salah satu jadi pemain yang kayaknya tadi beberapa kali ngebuka inisiasi duluan ya. Nggak takut karena biasanya ya kalau untuk damage XP mainnya di belakangan guys. Tapi dia juga berani buat di depan kadang meskipun juga beberapa kali harus tumbang. Tapi Gio juga belajar dari beberapa kesalahan yang terjadi sehingga membuat dirinya pun juga lebih enak buat maksain dari segi permainannya guys. Untuk tadi disuruh sama draftnya katanya ditambah. Hey Bang Mar mau main? Boleh yang mau main boleh guys. Dengan dua mas lain dari Kinsloy sama Den juga bermain dengan sangat baik. Team fight-nya oke banget ya. Mereka saling berkombo. Bahkan Den tadi juga berhasil menangkap juga seorang member terakhir. Tadi ada seorang DLZ ya yang harus malah terciduk ya teman-teman ya. Dan itu yang ngebuat pasukan dari tim RRQ dalam sebuah masalah ya. Dengan 5 silver yang harus mereka dapetin jadi pelajaran berharga. Meskipun tadi memang kalau dari segi permainannya mereka sebenarnya mungkin bisa ngebawa ke arah late gamenya ya. Kalau misalnya bisa nahan ke arah Lord mungkin bisa ngebuat mereka lebih lama lagi dalam segi permainan. Dan juga Mas Den ya juga mungkin bisa montek-montek dapetin ke arah pemain-pemain dari pasukan teman-teman tim Ipos ya. 6.000 dari Mas Den. Loh. Pesan 2 LG. Waduh lagi deh ya. Mas Den lagi bro. Mar kalau Regis harus kah marketnya? Maksudnya Marlock 3 shot aku sama temenku anak Esang kata Nate. Boleh di 5 tapi ya. Ini di 4 kayaknya penuh deh guys. Coba nanti kalau misalnya ada yang ninja ku coba masukin ya Kak Nate ya. Tadi si Bang itu 2 lagi Mas Den. Ku coba anterin di 4 ya. Di 5 coba ku masukin juga. Boleh. Basicnya ya. Yang pendaftaran 5 itulah tadi katanya. Kalau kita harus kamar capnya. Itu turnamen buy one sak, bukan turnamen tim. Game 4 aku skip dulu. Panas, oke siap.